Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Hari ini KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang maju di Pilkada Serentak 2024. Dan bagaimana suasana di KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur maksud kami, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Reda Pulpi dari Semarang dan Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Reda terlebih dahulu. Reda, bagaimana suasana di kantor KPU Jawa Tengah? Apakah paslon akan hadir dan pukul berapa penetapan dilakukan di sana? Gempa hingga pukul 8:16 waktu Indonesia bagian Barat, KPUD Jawa Tengah ini tengah bersiap untuk melakukan agenda pada hari ini meskipun masih belum ada persiapan yang signifikan. Bahkan untuk pengamanan dari pihak kepolisian mungkin sekitar 5-10 menit yang lalu baru dilakukan apel. Nah, hari ini agenda ini akan dilakukan terlebih dahulu adalah sidang pleno dan juga penetapan DPT atau daftar pemilih tetap. Kemudian sekitar pukul 2 siang nanti barulah akan dilakukan penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dan informasi terakhir hingga pagi ini yang kami peroleh dari tim ses masing-masing bakal paslon tidak akan ada yang hadir kemari, hanya akan diwakili oleh tim ses saja. Meskipun kami belum mendapatkan informasi secara pasti kira-kira tim ses siapa saja nanti yang akan hadir, berapa orang, nama-namanya kami juga belum mendapatkan informasi secara pasti. Karena yang bisa kami pastikan adalah untuk paslon dari Lutfi dan juga Taj Yassin hari ini ada agenda di luar kota Semarang, sementara untuk Andika dan Hendy ada agenda di Semarang dan juga di sekitar kota Semarang yang memang dari agenda yang kami peroleh, yang kami terima hingga pagi hari ini tidak ada agenda akan mendatangi penetapan paslon di KPUD Jawa Tengah. Jadi kita akan menunggu hingga siang hari nanti untuk penetapan paslon. Tim ses dari kedua bakal paslon ini siapa saja nanti yang akan hadir. Sementara Gemma, kalau kita bicara tentang pilkada atau pilgub di Jawa Tengah, kita tidak bisa memungkiri dan tidak setuju dengan anggapan perang bintang. Karena dari kedua bakal calon gubernur ini sama-sama adalah orang yang berbintang. Kalau kita lihat dari Andika, ini merupakan ex Panglima TNI, sementara Lutfi ini merupakan ex Kapolda Jawa Tengah yang juga sempat menjadi Kapolresta Surakarta. Ini tentu akan menjadi kontestasi pilkada yang menarik di Jawa Tengah kalau kita bandingkan mungkin dengan 5 tahun yang lalu, ada 5 tahun yang lalu begitu ya Gemana. Begitu kemudian kalau kita lihat keduanya ini sama-sama menggandeng bakal wakil gubernur yang sudah lama berkecimpung di dunia perpolitikan di Jawa Tengah. Kita lihat dulu dari Andika yang menggandeng ada Hendrar Prihadi atau Hendy, ini merupakan wali kota Semarang selama 2 periode, meskipun di periode yang kedua ini memang tidak sampai selesai. Pada tahun 2022 Hendy ini ditarik untuk menjadi ketua LKPP. Sementara kalau kita lihat Ahmad Lutfi yang menggandeng wakil Taj Yassin, ini track record perpolitikan di Jawa Tengah ini juga sangat sudah cukup lama. Sempat menjadi wakil gubernur Jawa Tengah 1 periode, sehingga ini merupakan periode keduanya kalau terpilih. Kemudian sebenarnya kemarin ketika pemilu, Taj Yassin ini sudah terpilih menjadi anggota DPD dengan perolehan suara terbanyak, lebih dari 3,8 juta suara. Namun informasi yang kami peroleh juga dari Taj Yassin ini sudah mengajukan surat pengunduran diri dari DPD, sehingga akan fokus hanya terhadap pencalonannya saja sebagai wakil gubernur. Sementara kalau kita lihat dari calon gubernurnya, Ahmad Lutfi ini sempat menjadi wakil Kapolresta Surakarta, kemudian menjadi Kapolda Jawa Tengah dalam kurun waktu yang cukup lama. Tentunya namanya juga sudah banyak didengar dan dikenal oleh masyarakat. Sementara Andika ini cukup baru di bidang perpolitikan karena baru saja masuk ke partai PDIP ketika menjadi wakil ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada Pilpres kemarin. Dan baru ini maju menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah. Tentunya ini akan menjadi kontestasi politik yang menarik, Gemma, ketika ada 2 bakal calon begitu ya. Saya belum bilang 2 calon karena baru akan ditetapkan nanti siang. 2 bakal calon yang sama-sama memiliki latar belakang bukan hanya politik. Yang satu adalah ex Panglima TNI, sementara yang satu adalah ex Kapolda Jawa Tengah, sama-sama dari bidang militer dan juga kepolisian. Ini tentu menjadi menarik ketika kita akan ikuti seperti apa. Kemudian ada beberapa juga hal yang tampaknya menjadi unik, seperti misalnya Taj Yassin saat ini melawan PDIP, melawan partai PDIP begitu. Kemudian sementara pada Pilpres kemarin Taj Yassin ini justru menjadi Dewan Pakar tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Kemudian untuk lainnya juga seperti itu. Emang ada dinamika perpolitikan di Jawa Tengah yang
tentunya layak untuk kita ikuti karena Jawa Tengah sendiri juga masih disebut sebagai kandang banteng. Namun tampaknya kalau kita lihat pada pemilihan gubernur tahun ini, PDIP ini hanya maju sendiri, tidak bersama dengan partai-partai lainnya. Sementara untuk calon dari Lutfi dan juga Taji Yassin ini didukung atau disokong dari ada 9 parpol yang ini untuk kekuatannya juga tidak bisa kita remehkan begitu ya, karena ada 9 parpol dan tentunya ada beberapa di daerah Jawa Tengah juga yang ini nanti akan menjadi perhatian dari masing-masing bakal paslon. Yang mana pada minggu ini juga pada hari Rabu besok akan dimulai kampanye hari pertama. Nah, kampanye hari pertama ini akan menjadi titik yang penting hingga nantinya akan pemilihan pada bulan November, karena daerah-daerah di Jawa Tengah tentunya nanti kota-kota dan kabupaten mana saja yang akan mereka curi suaranya untuk bisa memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024 ini. Gemma. Baik, terima kasih Reda Pulpi atas informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.